Kita tidak tahu akhir kita ini apa. Kadangnya kita melihat ada orang, ya, bahkan yang kita baca-baca juga di kitab-kitab, ya, di buku-buku, di literasi-literasi yang lain, ada orang ini sepanjang hidupnya dia beribadah, orang alim, tetapi endingnya dia murtad. Tuh, kita tidak tahu. Ada orang pelaku maksiat, tapi masya Allah di masa tuanya dia sudah tobat, rajin ke masjid, rajin membantu orang, rajin bersedekah dan yang lainnya. Nah, itulah dia, ya, tergantung akhirnya saja. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh langsung permanen mengatakan bahwa dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga. Ketahuilah bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Arba'in Nawawi, ya. Di mana pada kali ini kita membahas hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Saya langsung bacakan terjemahannya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad sebagai utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Ini inti nama menjelaskan kepada kita bahwa rukun Islam itu ya ini, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Tentunya hadis ini juga sudah dibahas, ya, pada hadis yang kedua. Namun kita lanjut saja kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat cukup panjang, ya, saya bacakan. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam bentuk nutfah, tetes mani, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi bentuk alaqah, gumpalan darah. Seperti masa itu pula 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, gumpalan daging selama masa itu pula 40 hari juga. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menulis 4 perkara, ya, terhadap rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaan. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya. Kemudian dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya, lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia masuk surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang di awalnya tadi, ya, yang menunjukkan bahwa ini kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam perut ibunya, ya, mulai dari setetes air mani, ya, dalam 40 hari lamanya, lalu kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk gumpalan darah. Nah, begitu juga sama lamanya 40 hari juga. Lalu kemudian Allah menjadikan segumpalan darah itu menjadi segumpalan daging. Lalu kemudian
Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Dan disuruhlah malaikat ini setelah meniupkan ruh itu mencatat 4 perkara. Sebenarnya sudah dicatat ya, dari sananya itu sudah dicatat bagi setiap manusia. Apa yang pertama? Ajalnya itu sudah dicatat, rezekinya itu sudah dicatat, amalnya sudah dicatat, kecelakaan atau keburukan, kebaikan yang dia dapatkan itu sudah dicatat. Ya. Sudah diperintahkan malaikat untuk mencatatnya. Jadi kita sudah tidak usah khawatir. Cukup bagi kita ikuti tuntunan yang sudah ada, yang sudah jelas, lalu kemudian kita tinggal ikhtiar saja. Jangan lupa tetap diiringi dengan doa. Nah, lalu kemudian yang menariknya di sini adalah ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang melakukan perbuatan penduduk ahli surga, sehingga jarak di antara dia dengan surga itu tinggal sehasta, kata Rasulullah. Akan tetapi ketentuan takdir yang mendahului dia, di akhir hayatnya itu dia melakukan perbuatan penduduk ahli neraka, sehingga dia masuk neraka. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang melakukan perbuatan ahli neraka. Nah, sepanjang hidupnya itu ya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Sampai-sampai jarak di antara dia dengan neraka ini tinggal sehasta, kata Rasulullah. Akan tetapi ketentuan takdir yang mendahului dia, di akhir hayatnya ini dia melakukan perbuatan ahli surga, sehingga dia masuk surga. Nah, masuk surga dan masuk neraka ini adalah hak prerogatif Allah. Bukan kita yang memastikan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Akan tetapi perbuatannya ini, nah, sudah ada koridornya masing-masing. Kalau ada orang yang berzina, itu dosa, itu perbuatan ahli neraka. Nah, jadi dalam hadis ini kita tidak boleh memastikan orang itu sudah masuk surga, sudah pasti masuk surga, atau sudah pasti masuk neraka sebelum ada dalil yang jelas menjelaskan perkara tersebut. Nah, jadi kalau kita melihat orang, misalkannya dia suka bermaksiat, lalu kita sudah cap dia langsung, dia mah pasti masuk neraka, itu tidak boleh. Bahkan ada orang yang kita lihat terus-terusan sholat, terus-terusan melakukan ibadah, lalu kemudian kita langsung cap dia itu sudah pasti masuk surga, itu tidak dibenarkan juga. Nah, disebabkan apa? Kita tidak tahu. Karena Rasulullah mengatakan, segala perbuatan itu ditentukan oleh akhirnya. Bisa jadi, ya, na'udzubillah, orang sepanjang hidupnya dia beribadah, terus di akhir hayatnya ternyata kemaksiatan terus yang dia lakukan. Nah, itu dia. Kita tidak tahu akhir kita ini apa. Kadangnya kita melihat ada orang, ya, bahkan yang kita baca-baca juga di kitab-kitab, ya, di buku-buku, di literasi-literasi yang lain, ada orang ini sepanjang hidupnya dia beribadah, orang alim, tetapi endingnya dia murtad. Tuh, kita tidak tahu. Ada orang pelaku maksiat, tapi Masya Allah di masa tuanya dia sudah tobat, rajin ke masjid, rajin membantu orang, rajin bersedekah dan yang lainnya. Nah, itulah dia, ya, tergantung akhirnya saja. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh langsung permanen mengatakan bahwa dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita di zaman-zaman sekarang ini pastilah dicuci dulu di neraka. Ada orang yang dicucinya sebentar, ada orang yang dicucinya lama, tergantung kadar amalnya itu, apakah lebih banyak dosanya atau lebih banyak amal baiknya. Yang lebih banyak amal baiknya, insya Allah sebentar dicucinya di neraka. Ya, yang lebih banyak amal buruknya, rada lama nanti di nerakanya. Tapi tetap dia masuk surga. Kenapa? Karena dia masih beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sholat dan yang lainnya. Tetap ya masuk surga. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.